Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bahasa Arab Wa'an- yang Allah muliakan, berjumpa lagi bersama kami. Tentunya dalam acara Arabic on Air Darullah Al-Arabiyah. Salam hangat untuk seluruh pemirsa setia Darullah Al-Arabiyah dan juga seluruh pemirsa yang di rumah yang sedang menyaksikan acara kami saat ini. Tak lupa juga kita kirimkan doa terbaik kita untuk saudara muslim kita yang sedang bertahan dan berjuang di Palestina. Semoga Allah memberikan ketabahan dan kekuatan pada mereka, dan semoga penderitaannya segera berakhir. Masih seputar kisah inspiratif dari peserta belajar bahasa kita yang datang dari jauh hanya untuk bisa menuntut ilmu di Darul Ukhra, yang rela meninggalkan keluarganya demi bisa belajar bahasa Arab di Darul Ukhra. Dan hari ini beliau telah hadir menemani kita dalam acara Arabic on Air kali ini. Beliau adalah salah satu mahasiswa dari program Ida Mualimin angkatan keempat. Masya Allah, luar biasa sekali perjalanan peserta Ida Mualimin kita kali ini. Tentunya hari ini kita pasti akan sharing dengan beliau setelah bergabung belajar di Darul Lugah. Yang katanya ini tak butuh belajar bertahun-tahun, tapi cukup 1 tahun sudah handal dan kompeten. Nah, pemirsa, langsung saja. Hari ini kita berkenalan dengan narasumber terbaik kita. Baik, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ahlan wa Ustazah. sahlan Ustazah. Ahlan wa sahlan ya Ustazah. Ya, Kaifa halu Ustazah? Alhamdulillah bi khairin walhamdulillah. Kaifa haluki ya Ustazah? Bihair, walhamdulillah. Baik Ustazah, hari ini kita akan sharing sedikit dengan teman-teman kita yang pastinya sedang menyaksikan siaran kita di sini. Nah, baik, silakan Ustazah. Mungkin Ustazah bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, nah, agar pemirsa yang sedang menyaksikan acara kita pada hari ini tahu nih siapa latar belakang biografi tentang Ustazah sendiri. Nah, baik, silakan Ustazah. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Tiara Andriani. Eh, saya mahasiswa di Darul Ugo, eh, berasal dari Palembang, ya Ufti. Eh, berasal dari Palembang. eh, eh, Dan ya, Ustazah, ya, gimana belajar. umur Ustazah nih? Berapa kan pemirsa pengen tahu nih berapa usia narasumber kita pada hari ini? Alhamdulillah, eh, umur saya 23 tahun. Masya Allah, masih muda ya Ustazah. Ya, 23 tahun kemarin, eh, sebelum 2 tahun sebelumnya, Alhamdulillah, lulus S1 ya, Ustaz. Wah, lulus S1 berarti sudah. Sebelumnya Ya, di mana nih Ustazah? Sebelum bergabung di Idam Mualimin, lulusan jadi universitas mana nih Ustazah? eh, kebetulan, eh, ya, dari umum ya, ya Ufti. Masya Jadi, Allah, ya, belajar bahasa Arab juga, kalau bisa dibilang mulai dari nol juga di Darul Ulum. Masya Allah, luar biasa sekali dari nol ya Ustazah. Nah, mungkin Ya. Ustazah, apa sih yang menjadi alasan Ustazah untuk memilih program Ida Mualimin dan belajar nih dari jauh-jauh nih langsung ke Aceh untuk mengambil Ya, program kuliah kita nih Ustazah. Mungkin bisa nih dipaparkan sedikit ya, sama teman-teman kita nih. ya. Mungkin kalau kisah singkatnya, habis dari lulus dari dari kuliah, eh, Tiara ma- masuk ke Mahat di Bogor dulu ya Ustazah, ya Ufti. Eh, itu tapi khusus di bagian tahfiz Al-Quran. Karena kayak ngerasa dari umum banget, jadi kayak ngerasa kurang di bagian ilmu agama.
Jadi kayak abis dari lulus kuliah, mencoba untuk menghafal Al-Quran. Dan kebetulan ke Mahat di Bogor itu yang punya Syekh dari Yaman ya Ukti. Masya Allah, Terus luar biasa. ya, Syekh dari Yaman, dan beliau juga kalau ngomong sama kita, sama tolibatnya, itu pakai bahasa Arab. Tapi karena Tiara ngerasa, Tiara nggak tahu, bener-bener sama sekali nggak tahu kayak, oh taunya bahasa kayak naam, oh itu tuh dari temen pas dari Bogor, tapi masih kayak ngerasa nggak paham sama sekali kayak gitu. Terus kayak Syekhnya tuh kalau ngomong kayak Masya Allah, kayak lembut banget. Terus kalau misalnya beliau ngomong kayak teman pada nangis, tapi Tiara nggak bisa nangis karena Tiara nggak paham. Masya Tiara nggak Allah. paham. Dengan Tiara nggak paham perkataannya bahasa dapat Arab. menyentuh hati ya Ustazah. Iya, terus eh, Mm-mm, sebenarnya kalau di sana ada belajar bahasa Arabnya, tapi karena kita fokusnya di bahasa hafalan Quran, mm-mm, terus kebetulan tahun kemarin adik Tiara juga mm-mm. dan mulai mualimin ya Ustazah di Masya Allah. angkatan ketiga. Oke, baik Ya, Ustazah. jadi Mm-mm. terus ada sepupu juga, terus ngelihat mereka berdua kayak Masya Allah peningkatannya, kayak bisa bahasa Arab, terus pas pulang ke rumah juga bisa bahasa Arab. Jadi kayak kayaknya Termotivasi Tiara lah pengen, Ustazah ya. ya, Masya Tiara Allah. pengen juga kayak mau coba bahasa Arab dan alhamdulillah Bunda sama Ayah ngedukung untuk kita belajar bahasa Arab gitu. Masya Allah. Berarti nggak salah Ya, lah. Ana di sini sudah bisa nih manggil Ustazah ya. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa semangatnya. Baik Ya Ustazah, Allah. mungkin bergabung di sini nih. Memang keinginan sendiri atau mimpi besar dari orang tua nih? Kalau misalnya dibilang misi terbesar, eh, jadi karena kita mulai dari umum, jadi kita belajar bahasa Arab, Islam, belajar ilmu agama itu bareng-bareng gitu Kak. Iya, iya. Jadi kayak Bunda, ayo kita belajar katanya, mulai dari Tiara, mulai dari adik-adik juga belajar, biar bisa kebetulan juga di rumah Bunda kayak ngebuka kayak rumah kecil-kecilan untuk belajar Quran untuk anak-anak sekitar rumah gitu. Terus kalau kata bunda, ya kalau bisa nanti dari anak-anak bunda belajar untuk belajar bahasa Arab, ngajarin Al-Qur'annya juga gitu. Jadi karena Tiara kemarin dari Mahat Bogor juga kayak ngerasa kayaknya butuh butuh juga untuk belajar bahasa Arab. Jadi memutuskan untuk belajar di sini di Darul. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, Ustazah, apa sih motivasi utama Ustazah nih belajar bahasa Arab dalam waktu yang singkat? Yaitu hanya selama 1 tahun saja di dalam Darullah. Ya, betul. Uh, jadi sebenarnya ini kayak pengalaman pengalaman sendiri ya Ustazah. Jadi Mhm. tahun kemarin, alhamdulillah diundang Allah untuk umroh ya, sama keluarga. Terus Masya Allah. ya terus mikir juga eh kayak abis dari pulang dari umroh kayak, aduh aku pengen tinggal di sana, aku pengen belajar di sana. Jadi sebelumnya abis dari lulus itu, jadi kita mau Tiara berniat untuk lanjut S2 gitu ya Ukti. Baik, semoga terwujud lah Ustazah ya. Amin, insya Allah. Setelah dari Bogor rencananya mau lanjut S2 tapi karena ngerasa kayaknya bahasa Arabnya masih belum ada banget gitu jadi kan terus tahu informasi dan ada adik-adik juga sebelumnya di Darul Hugo dan program belajar di Darul Hugo cuma 1 tahun karena ingat umur juga kan ya Ukti kan Iya, habis benar-benar. dari S1 jadi kayaknya cocok di Darugo. Jadi karena sebelum ikut program apa Idat Mualimin, jadi Mhm. Tiara kemarin sebelumnya ikut coba dulu kayak yang program online-nya di Masya Darugo yang Allah. 20 hari. Heeh. Coba, Gimana nih pengalaman ikut belajar online-nya Ustazah? Kan sekarang udah offline ya tentunya. Ah, Iya. Alhamdulillah. Jadi kemarin kita mulai dari pagi jam mhm. 8 sampai jam 12. Jadi kita fokus di percakapan awalnya sama Ustazah Oh, gitu ya. berarti untuk memperdalam sekaligus ya Ustazah kosakatanya ya, muhadasahnya. Ya, Masya Allah. Baik Ustazah, mungkin bagaimana sih pengalaman belajar di Damualim ini setelah Ustazah sendiri bergabung di berkecimpung di dunia ini? Gimana Ustazah? nah, Masya Allah ya Ustazah. Jadi karena Tiara ngerasa dari nol, terus kayak ngelihat, terus kan pas selama masa perkenalan sama teman-teman yang ternyata dari banyak dari
keluaran dari mahat mahat Hmm. kayak gitu. Terus kayak sebenarnya Tiara ngerasa minder awalnya. Oke, kayak ya ini udah umur segini, tapi terus kayak yang ilmu masih kecil banget, masih dikit banget di bagian eh, ilmu agama gitu. Tapi Alhamdulillah, Masya Allah ketemu teman-teman, ketemu sama ustazah yang kayak, ya Tiara bisa, asal kamu kayak sungguh-sungguh bisa, Insya Allah ini. Terus kalau misalnya kita kan ada kayak yang, ilkok kalimah setiap hari, Hmm. setiap sholat asar. Terus kayak yang kalau kita habis dari apa? Kita dari ilko itu, yang Hmm. Masya Allah, kayak saling saling support gitu Kak, Masya Allah. Masya Terus kalau Allah, misalnya luar kita biasa. nggak, nah, terus gini Kak, kemarin Hmm. pas awal Tiara kayak mulai dari nol banget kan, terus nulis nulis dalam bahasa Arab pun jelek, masih bisa dibilang jelek banget gitu sudah. Terus kayak Masya Allah ustadznya juga kayak ayo kita latihan belajar. Jadi di Tiara se, se- selama belajar kemarin setiap jam istirahat itu kita belajar hot sama Ustadz Zul gitu Ustazah untuk ngelatih kayak mana kayak mana tulisan di bahasa Arabnya gitu. Masya Allah Ustazah kalau Masya Allah belajar sekali di berarti Darul. ya, Ustazah. Masya Jadi dengan Allah. bergabung sih banyak sekali perubahan yang Ustazah dapatkan. Oke, berarti Alhamdulillah ya sih, Masya sesuai Allah. lah dengan ekspektasi setelah Ustazah bergabung di sini ya. Nah, baik Alhamdulillah ya Ustazah, sih. seperti apa sih metode belajar yang diterapkan di sini? Mungkin bisa di-share sekali dengan teman-teman kita di sini. Mereka juga ingin tahu tentunya. Oke, jadi kalau misal program di sini, kita Alhamdulillah ada kesempatan untuk selalu sama Al-Quran. Jadi kita habis setelah sholat subuh ada halaqah Quran juga sekitar 1 jam untuk Hmm. nambah hafalan. Karena kita juga ada syarat juga kan habis dari sini minimal 5 juz. Iya benar. Jadi habis dari sholat subuh kita ada halaqah Quran, terus ada em, makan untuk Hmm. sarapan. Terus kita mulai belajar itu dari jam 8 Kak. Oh, Masya Allah, Mulai dari cepat jam ya. 8. Iya, jam 8. Terus istirahat sebentar sampai jam 12. Jam dua Masya belas Allah. kita Heeh. kita ada alhamdulillah di kayak di gimana ya? Kayak dibuat kebiasaan kalau untuk kita tidur tidur siang sebelum zuhur karena itu ngaruh banget Kak. Kayak ngerasa kita kan padat banget jam belajarnya. Iya Terus kayak benar-benar. semua terus kayak Ustadz ya Kak, yang kalian nggak boleh ya nggak tidur istirahat walaupun sebentar karena bakal ngaruh karena kita belajar sampai malam. Terus jadi kebiasaan di diri kita di diri kita semua gini Ustazah. Masya Allah. Kayak nggak Heeh. jangan kayak iya kita belajar terus kita sungguh-sungguh tapi jangan lupa istirahat juga gitu Ustazah. Iya betul. Di samping kesibukan kita lain, pastinya kita harus menyempatkan waktu untuk istirahat ya Ustazah. Jangan Iya sampai nanti benar. malah energi kita terhabis terkuras ya Ustazah. Iya ya. Ya, Baik Ustazah, apa sih yang membedakannya dari metode yang lain nih sebelumnya? Mas, gimana Apa yang Ustazah? apa sih yang membedakan dari metode lain nih? Tidak Darulga, metode belajarnya. Nah, kalau dari pengalaman Tiara sendiri, kemarin sempat Mm-mm. belajar dikit masalah bahasa Arab di, di, di tempat lain. Ya Ya. kayak ngerasa kalau dari tempat lain belajarnya langsung ke Nahwu Sorof. Sedangkan kita yang dari nol, kita yang bukan Mm-mm. orang Arab, kayak Ya. yang apa Nahwu Sorof, terus kayak mana rumus-rumus terus kayak Iya mana harus iya ngapal. benar-benar. Ah. Terus itu kan pakai kita bahasa Arab, kita nggak bisa banget untuk ngebacanya. Jadi Iya. kalau di Darulgo yang Tiara rasain kita benar-benar dari apa dari percakapan dari Mm-mm. ngomong cara ngomong gimana fokus kita nggak langsung mikirin ini harfun jar ini fawaidnya kayak gini jadi yang penting kita bisa ngomong dulu gitu Iya betul dan betul. Benar alhamdulillah sekali, lingkungan Ang. ya kita tinggalnya di asrama kan. Nah, jadi Mm-mm. kita emang wajib untuk bahasa Arab Iya gitu. betul. Dibiasakan lah Ya. ya untuk berbahasa Arab ya. Berarti, Jadi iya, jadi uh-uh. kayak bisa lah kita belajar Mm-mm. percakapan langsung bisa mengaplikasiin gitu, langsung aplikasi ke teman-teman kayak ngobrol kayak mana di 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 kamar gimana ngobrol sama teman. Berarti dalam lingkungan yang memang terbiasa dalam berbicara bahasa Arab ya Ustazah. Iya, Tanpa bahasa betul. Indonesia ya. Haram berarti bahasa Indonesia ya Iya, Ustazah. haram banget Masya ya Allah, kayak haram kita banget lah bener-bener ya. Nah, baik iya. Ustazah. Kan seperti yang kita tahu dari cerita Ustazah nih,
terlalu padat ya jadwal belajar di Ida Mualimin ini. Nah, bagaimana sih Ustazah memanajemenkan waktu belajarnya Ustazah? Hmm. Ya, kalau kalau Tiara, eh, Hmm, kita kan habis dari asar itu udah selesai dari belajar. Itu ya. bisa kita gunain waktunya untuk kayak ngafal Al-Quran untuk persiapan Hmm, setelah maghrib. Jadi setelah maghrib pun kita ada halaqah Al-Quran juga, Kak. Masya Halaqah Quran tapi Allah. khusus untuk murajaah. Kalau untuk subuh Hmm, itu untuk ziyadah, untuk menambah hafalan. Tapi oh, kadang kita kalau sore bisa olahraga atau bisa menghafal untuk persiapan atau kayak murojaah pelajaran kemarin, pelajaran yang dipelajarin tadi gitu Kak. Masya Terus Allah. kalau Hmm. malam kita ada kayak ada kelompok untuk membahas untuk murojaah kitab Abiyin gitu Kak. Mungkin ada pasti bosan nih dengan durasi waktu yang terbilang cukup lama ya Ustazah. Bagi Ustazah nih, bosan nggak sih? Kalau bosen pasti bisa dibilang setiap orang pasti ngerasa bosen gitu kan Merasa Kak. bosan. Kadang Iya, kayak yang sampai benar. sampai kayak yang, aduh capek banget kayak merasa bosan terus males kayak terus kayak sampai kita kayak nangis gitu ngerasain kita semua ngerasain gitu sampai sampai kayak yang balik lagi oh nggak apa-apa nangisin aja Iya, atau iya, kayak "Ya benar-benar. udah istirahat sebentar Luapkan tapi aja terus Ustazah ya. ya habis dari itu ingat tujuan yang di sini mau ngapain terus ingat Iya, orang tua juga benar-benar. yang kayak ngusahain kita Iya, belajar Masya sampai Allah, luar jauh-jauh ke biasa. Aceh. Masya Allah, luar biasa. Iya. Nah, Ustazah, apa sih tantangan terbesar nih selama di bergabung program Bida Mualimin ini nih, Ustazah, yang pernah Ustazah hadapi sebelumnya? Tantangan terbesar mungkin kayak ngerasa karena dari nol terus kayak yang Mhm. awalnya kayak oh Ustadz nanya masalah tentang pelajaran terus kita masih Mhm. nggak paham terus ngeliat temen bisa ngejawab "Ih, kok bisa gitu gini gini Masya gini Allah. terus akhirnya oh pas kita mau murojaah oh ternyata gini maksudnya jadi emang kayak yang mungkin nggak bisa langsung paham langsung pelajaran gitu Iya, Kak. iya, iya, Tapi kalau betul. misalnya kita mulai nanya sama teman apa murojaah pas malam atau baca sendiri itu oh Mhm. langsung paham gitu. Gitu. Ini kalau kendalanya kayak yang belum bisa langsung paham pada saat jam pelajaran. Tapi kalau misalnya kita coba untuk murojaah Belajar di waktu kembali. senggang, di waktu sore atau di Mhm. waktu malam, alhamdulillah Kak. Terus teman-teman juga masya Allah kayak ngebantu. Dan mereka tahu Oh, juga kalau misalnya Kak Tiara emang dari nol gitu bener-bener dari nol dan mereka alhamdulillah banyak kak teman-teman Tiara kayak yang di bawah Tiara yang masih kecil-kecil gitu tapi mereka masya Allah kayak ya ayo kak ayo Ukti belajar gini ayo kita belajar bareng bahas bareng gitu gimana gitu oh, Insya berarti Allah tidak hanya motivasi dari diri sendiri, tapi dengan lingkungan juga ya, Ustazah, terutama ya benar teman-teman ya banget yang dapat menguatkan ukti tentunya. Masya Allah. benar banget Nah, Ustazah, Ya pernahkah Allah. sesekali merasa ingin menyerah atau menyesal nih telah bergabung di program ini, Ustazah? Oh, Alhamdulillah kalau ngerasa nyesel atau kayak pengen pulang tuh enggak kak karena kayak gini mikirnya eh Tiara ngerasa sulit misalnya contohnya mau ini kita kan kayak ada praktek mengajar di hari Sabtu Mhm. dan kita harus belajar harus nyiapin kayak mana cara ngajarin gitu sedangkan kalau mikir kalau dari nol masih suka suka salah kayak masalah domir masalah itu tapi kayak eh nggak apa-apa dicobain dulu nanti kalau misalnya kamu coba terus itu sebenarnya bisa nggak ada Iya, yang nggak benar-benar. mungkin gitu Betul-betul. kalau kata Tidak bun ada yang mustahil ya, terus Ustazah. ya, terus selalu ingat kayak omongan bunda. Pokoknya manjada wajada kalau kata Iya. bunda kayak gitu. Masya Allah. Kemudian Ustazah nih, seberapa cepat sih perkembangan bahasa Arab yang Ustazah rasakan setelah bergabung di program Bida Mualim ini dari sejak Ah, awal sampai sekarang ini. Nah, seberapa cepat tuh Ustazah? ah, kalau seberapa cepat kayak susah banget kalau untuk nilai sendiri. Kak. Tapi alhamdulillah kayak gini. Kemarin kita alhamdulillah sudah selesai di belajar di kitab Abi 4. Terus Masya alhamdulillah sekarang Allah. lagi ngelanjutin di Nusus Adabiyah. Terus kayak yang Tiara yang ngerasa kayak oh pas pelajaran di kitab 4 kayaknya alhamdulillah lebih bisa memahamin dibanding Tiara belajar di kitab.
tiga gitu, Kak. Karena kayak Masya yang Allah. oh, udah paham dari sebelumnya. Oh, ini mufarat yang ini mufarat yang ada di kitab ketiga. Oh iya, diingat. Jadi kayak yang oh langsung bisa alhamdulillah bisa langsung langsung paham gitu, Kak. Insya Allah luar biasa Ustazah. Mungkin nih pemirsa di rumah pengen tahu nih, apa sih cara belajar yang paling efektif dalam memahami bahasa Arab? Kan seperti yang kita tahu dalam 1 tahun itu waktu yang singkat ya Ustazah. Mungkin ada Iya, trik-trik iya. khusus sendiri nih yang mungkin Ustazah sendiri mau share nih sama pemirsa di rumah kita nih. Gimana tuh Ustazah? Iya. Cara ini alhamdulillah dari dulu memang kayak ngasih ngasih kesempatan untuk kita ngelatih dalam bahasa Arab, keterampilan kita dalam bahasa Arab, contohnya keterampilan dari tulis kitabah gitu. Jadi kita emang kayak di setiap setiap bulan kita ada kayak Mm-mm. ilko, kayak kayak pidato, kayak ceramah, kayak pidato, pidato dalam Mm-mm. bahasa Arab. Dan itu kita ngebuat sendiri naskahnya. Masya Dan Allah. itu yang ngelatih kita untuk kayak yang, oh iya ini pakai kaidah yang benar kayak gini gitu. Mungkin Berarti udah terus kalau untuk terbiasa. Mm-mm. bicaranya juga. Jadi emang kalau Darul gue ngasih kesempatan kita untuk melatih itu dalam bukan cuma di waktu pelajaran tapi di luar waktu pelajaran kita dilatih juga untuk ngomong gitu. Masya Allah. Jadi terbiasa lah ada dia Ustazah ya. Ya, Nah jadi Ustazah, kalau ah, emang ya. kalau kalau bagi Tiara yang untuk ngaplikasiin yang efektif ya emang untuk pakai mengaplikasiinnya secara langsung, nggak cuma di Betul. dalam kelas. Iya benar, sama teman-teman nantinya Ustazah ya langsung gitu ya, jadi nggak Ya. kaku gitu. Ya baik Ustazah, Ya. mungkin di sini apakah terdapat hafalan-hafalan sendiri misalnya yang khusus gitu terhadap misalnya bab kurikulum ini kita dituntut untuk menghafal, nah gitu Ustazah. Apa ada seperti itu Ustazah? Kan kalau misalnya kalau dengar-dengar dari tempat lain gitu Mm-mm. kan, oh kalau belajar bahasa Arab ngafalin mufrodat Iya dulu benar, gitu kan. Pokoknya harus nyetor mufrodat. Kalau iya di Darul betul gua nggak, Ustazah. kalau tiada dari gua, tiada ngerasain nggak ada yang kayak ngafal Masya Allah, berarti mufrodat tidak gitu. ada ya metode hafalan seperti itu Bener-bener Ustazah. kayak nggak ada yang Masya kayak Allah luar biasa. kita harus kita harus kayak ya kita harus setorin setorin mufrodat yang kita dapat sama satu tuh nggak ada. Jadi emang harus kita di kayak ya kalau dapat mufrodat, kalau dapat uslub itu di langsung di langsung diomongin, langsung diaplikasiin di dalam percakapan Benar. gitu. Masya Allah, di sana pemirsa. Dengan sendiri kan dari perkataan Ustazah kita nih, bahwa di Darullah, di program tentu jadi program Ida Mualimin, tidak ada metode namanya hafalan. Nah, Ya dengan sendiri benar. ya, Masya Allah luar biasa ya. Sedangkan di tempat-tempat lain Alhamdulillah kita ya. dituntut untuk menghafal ya setiap harinya, tiap bulannya. Kita harus store ya. Itu pasti bakal jadi tekanan sendiri bagi kita ya Ustazah. Masya Allah, Iya. luar biasa sekali Ustazah. Nah, Bah- bahkan kalau kata Ustadz juga mm-mm. jangan dihafalin Masya mufradnya gitu. Allah. Yang penting kamu Iya paham benar-benar. makna apa maksud mufradnya, terus kamu Iya, aplikasiin, buat buat kalimat untuk diomongin apa gitu. Percuma kita Masya ngapalin mufradat tapi kita nggak paham apa makna mufradat itu. Iya, iya Jadi kayak benar-benar. jangan dihafalin gitu. Selalu diingat sama Ustadz kayak gitu ya. Yang penting. Berarti notifikasi selalu dihidupkan sama ustazah kita ya. Ya baik. Baik gitu, bagaimana sih cara ustazah memahami nih tata bahasa dan latihan berbicaranya nih setiap harinya? Kalau memahamin ya kayak gitu Kak. Jadi kalau kalau yang Tiara saya kalau dalam kelas masih ngerasa sulit gitu Mm-mm. karena gimana kayak sama teman terus mungkin oh teman paham oh iya paham paham gitu terus kita alhamdulillah kayak Ustaz selalu nanya siapa yang belum paham dan alhamdulillah Ustaz selalu ngejelasin sampai kita paham gitu Kak Masya Allah, luar biasa sampai kita berarti paham berarti banget Ustazah ya. ya Ustazah yang digabungkan ya Allah. baik Ustadz Mustazah luar biasa sekali berarti Ustadz dalam dan mendidik jadi santri-santri pengajar kita. di Darul Uga Masya Allah kalau misalnya mereka beliau paham mana kalimatnya yang kurang atau kalimatnya yang udah sebelumnya belajar bahasa Arab. Jadi kalau bisa ngerasa ada yang kurang, bahkan sampai kita kayak ada belajar tambahan di malam hari gitu. Dan Ustadz bakal datang ke asrama untuk ngajarin kita. Masya Kayak Allah gitu. luar biasa, sangat peka Insya Allah. ya sekali. Ya baik, Ustazah mungkin apa sih kebiasaan kecil nih yang sangat membantu Ustazah sendiri dalam mempercepat pemahaman bahasa Arab Ustazah sendiri nih? Gimana Ustazah? Hmm, Mungkin
eh, selain kita yang kayak yang belajar sungguh-sungguh segala belajar sungguh-sungguh dan kayak jangan males, mungkin kita mulai dari hal-hal kecil kebiasaan yang bisa kita lakuin gitu Kak. Mungkin kayak sholat, kayak ibadah gitu Kak, ibadah puasa atau gitu, dan selalu minta doa sama ayah bunda untuk Insya dipermudah Allah. ya, karena selalu nggak Tiara kalau misalnya ngirim, kita tidak dikasih kesempatan untuk kayak ngirim surat kan, kita nggak bisa megang HP, terus kayak nggak Mm-mm. bisa nelpon pun juga kayak 2 seminggu sekali untuk Iya ke orang benar. tua. Jadi kadang 2 minggu sekali pun kadang kita nggak ngerasa cukup gitu kan Kak. Jadi Iya kita ya. alhamdulillah dikasih kesempatan untuk ngirim surat sama untuk orang tua. Jadi kadang di dalam surat Tiara kirim, Tiara nulis gitu kayak, iya bunda kayak berat banget di sini, tapi doain nih, doain Tiara ya bunda gitu, selalu kayak doain Tiara ya bun bisa dilancarin gitu. Ya, berarti curhatannya selama ini melalui surat ya Saza, bukan melalui Iya, HP ya. Masya iya. Allah, berarti tetap sampaikan sama orang tua dari pesan surat tersebut. Nah, Masya Allah, Ustazah. Nah, seberapa besar sih peran lingkungan di Ida Mualimin ini dalam mempercepat pembelajaran Ustazah nih? Lingkungan emang kayak poin penting banget Kak dalam kayak eh, kecepatan kita untuk bisa belajar bahasa Arab gitu. Di satu sisi, waktu yang kita belajar itu bisa dibilang padat banget, cuma 1 tahun. Dan bahkan alhamdulillah ada teman Tiara yang kayak yang ada program untuk yang 3 bulan gitu. Mereka alhamdulillah bisa ngomong bahasa Arab gitu. Karena emang lingkungannya kita ngomongnya pakai bahasa Arab kayak gitu Kak. Selalu eh, ngomong sama ustazah, ngomong sama teman gitu. Dan kita juga susah juga untuk keluar gitu kan Kak, yang untuk di luar keluar lingkungan. Jadi emang mau nggak mau bahasa Arab, mencoba untuk bahasa Arab, ngomong bahasa Arab gitu. Berarti melatih komunikasi terus, terus, dan terus Iya, ya, tidak hanya di lingkungan ya Ustazah ya. bener. Bener Masya ya, Allah, oke. luar biasa sekali. Nah, apa sih kesehariannya yang selalu dituntut di selama belajar di Darullah nih Ustazah? Keseharian. Mm-mm. Kita Apa kayak yang gini Kak, kalau misalnya ada waktu luang, misalnya contoh hari Minggu gitu. sih? Ya, mungkin kita bisa kayak yang, olahraga sesaat, olahraga bentar. Tapi kalau misalnya kayak yang, atau tidur sebelum zuhur. Tapi kalau misalnya kayak yang ada waktu lenggang, nggak bisa nih. Kayaknya harus murojaah, ayo, ayo murojaah, murojaah, murojaah pelajaran gitu. Kayak kayak nggak boleh nih kita kayak main-main aja gitu. Jadi ya, kita murojaah bareng. Terus kayak yang, misal di luar pelajaran bahasa Arab kan kita kayak ada belajar tajwid juga. Iya Dan kita benar. menghafal matan, matan tufatul atfal. Oh ya, jadi kalau misalnya kita ada waktu luang, ayo kita murojaah bareng, ngafalin matan gitu. Masya Allah. Berarti tidak ada yang waktu yang sia-siakan selama di lingkungan Iya kayak, tidak mualim karena ini ya mikirnya Ustazah? ngerasa 1 tahun kalau kita males-malesan ini Mm-mm. rugi banget gitu. Iya benar. Apalagi kita eh, jalan apa eh, berjalan dari Palembang ke Aceh jauh banget. Ya jauh banget. Jauh banget ya. Ustazah. Jadi butuh perjuangan tentunya ya. Nggak boleh Iya, disia-siakan setiap waktunya ya Ustazah. insya Allah ya Ustaz. Iya, Masya Allah. Nah, apa sih perubahan terbesar nih yang telah Ustazah rasakan sendiri selama bergabung di Ida Mualim ini sampai di sejak awal sampai detik ini Ustazah? Perubahannya eh, yang dari kayak ngomong bahasa Arab susah banget ya, sampai kayak takut untuk ngomong bahasa Arab karena nggak bisa, takut salah ngomong. Tapi kalau untuk sekarang kita ngomong, misalnya sama kita salah dalam kayak ngomong ini yang gini gini, oh itu yang benar. Jadi eh, teman-teman juga kayak ngebantu untuk ngebenerin kalau misalnya kita ada salah. Jadi perubahannya jadi yang kayak mulai nggak, awalnya takutnya kayak takut diketawain atau takut gimana. Tapi karena teman-teman ngebantuin gitu, jadi kayak "Ya udah kita pede aja ngomong. Yang penting kita pede ngomong, terus ngomong. Insya Allah teman bakal ngebantu kalau ada yang salah, dan kita bakal nggak ngulangin. Oh, jadi tahu gitu ada yang salah kalau kita ngomong gitu.
Insya Allah, luar biasa. Nah, mungkin ada sih cerita-cerita unik atau momen-momen yang berkesan nih selama belajar di Darullah. Mungkin bisa di-share nih sama pemirsa yang ada di rumah yang sedang menonton dan menyaksikan acara kita di sana. Mereka pengen tahu nih, pastinya mungkin ada cerita-cerita uniknya nih. Mungkin bisa bagi sharing sedikit nih sama Nah, teman-teman kita, Ustazah. kalau kisah unik, ya mungkin kalau misal di luar dari pelajaran, kita kayak ada juga kayak drama gitu kan Mhm. untuk ngelatih kita ngomong. Jadi kalau misalnya kita dalam drama itu juga kayak oh ada aja kayak ide-ide yang kayak yang akhirnya kayak yang bikin kita nginget sama momen itu. Terus kalau misalnya alhamdulillah kita dapat belajar sama ustadz yang kayak nggak kaku di kelas juga nggak kaku. Jadi kita ngerasa kayak kayak main sebenarnya Kak ya, di dalam kelas karena kayak ngerasa nggak yang kaku terus apa ya? Ya kayak kalau misalnya Ustadz ngomong, kita kayak yang dan beliau kayak ngebagi kisahnya. Jadi kayak yang oh iya, terus kira kita ngingat, terus bakal kita ceritain lagi ke teman-teman. Karena kan di sini juga kita kebagi sama dua kelas gitu kan. Jadi kita oh iya kemarin tadi kita sama di kelas ini loh, gitu, Ustadz cerita gini gini gini. Jadi kita saling bagi cerita gitu, Insya Allah, gitu Kak. berarti tidak hanya berbagi cerita, tetapi berbagi curhatan juga ya Ustazah di sini. Iya. Masya Allah, mungkin ada nih kesan atau cerita unik atau momen unik nih, tidak hanya bersama Ustazahnya atau Ustadz, atau juga dengan musyrifnya ini Ustazah. Mungkin bisa nih diceritakan di sama Wah, kita. ya, Masya Allah. Jadi di sini ada ustazah, ada empat ustazah ya, ya, Masya Allah. ya pasti. Hmm, jadi kita pun, jadi pengalaman Tiara, kalau misalnya sama yang pernah masuk asrama yang ada muslim kayak kaku banget sama ustazahnya kayak yang gini gini gini. Oh iya kita kayak yang ada batasan gitu sama ustazah. Tapi alhamdulillah kalau sama ustazah, sama musyrifah dia seakan juga di asrama kayak teman. Kalau misalnya kita minta tolong ustazah kita nggak paham ini, terus masya Allah beliau langsung kayak jelasin, ngebantu kita ke dalam pelajaran kalau bisa ngerasa susah. Terus kadang kalau kisah kita ada belajar mau nyiapin untuk ilko, untuk pidato gitu, kita minta tolong sama ustazah gitu. Insya Allah berarti tidak hanya sesama teman saling membantu, tapi ustadz maupun musyrifahnya juga saling membantu ya peserta Ida Mualim ini. Iya. Insya Allah luar biasa seperti keluarga sendiri berarti Ustazah ya. Iya, jadi kayak udah keluarga, udah kayak nggak ada kaku, kayak nggak kaku itu nggak usah ya oke. Jadi kita juga kalau misalnya ada udah habis dari pelajar, udah dari selesai dari kitab belajar dari kitab 3 atau kitab 4, biasanya kita ada libur sehari. Terus ayo kita keluar, kita jalan-jalan sama ustazah, kadang berenang, kadang kita Insya ke Allah. perpustakaan gitu. Hmm. Jadi eh, kayak bukan cuman di asrama aja gitu. Jadi kita bisa bermuamalah sama di luar juga sama ustazah gitu, berenang bareng. Masya Allah seru sekali pastinya ya Ustazah. Nah Ustazah mungkin Ya, bisa diceritakan sedikit kegiatan di hari Sabtu atau di hari Minggunya nih. Ngapain aja sih selama di asrama gitu Ustazah? ya. Jadi kalau kita hari Sabtu itu belajarnya sampai siang aja. Hmm. Karena itu pelajaran untuk praktek ngajar kan sampai siang. Jadi Ah, kalau habis siang kita makan terus ya istirahat kalau ada yang mau tidur gitu. Tapi kalau habis dari oh ya terus kita kalau malamnya itu hmm. malam di hari libur ada Hmm. waktu juga untuk nonton Kak. Jadi Oh ada waktu Masya Allah nonton. berarti dikasih ya menonton juga di. Iya, ada jadi kesempatan untuk nonton tapi pakai bahasa Arab Kak. Oh, Masya Allah, Jadi berarti kita bukan bisa nonton dengar yang umumnya ya. ngelatih Heeh. ngelatih apa pendengaran pakai bahasa Arab juga Iya, iya, pakai iya. melalui film gitu Kak. Masya Allah, Jadi kita luar kayak biasa. nonton, misal kayak nonton Marsha and the Beer tapi pakai bahasa Arab Oh, ternyata ada gitu. versi bahasa Arabnya juga ya. Iya. Masya Jadi Allah. kalau ngomongnya tuh pakai bahasa Arab, percakapan Marsha and the Beer atau Upin Ipin atau kayak ada film nonton kisah-kisah Nabi juga kayak Umar gitu. Masya Jadi Allah, bisa luar biasa. latih Ah, pendengaran kita dalam bahasa Arab juga. oh, pastinya seru banget ya Ustazah. Jadi nggak membosankan Masya juga Allah. tentunya selama di asrama. Ya Ustazah. Bisa dikatakan bahwa lingkungan asrama sangat nyaman bagi Ustazah sendiri ya.
Iya kak, iya Ustaz. Ya, baik. Mungkin Ustazah, pemirsa di rumah ini udah mendengar nih bagaimana keadaan Ustazah di lingkungan kita, yaitu program Tidak Mualimin. Pastinya seru dan tidak memberi tekanan sama sekali ya Ustazah. Alhamdulillah, ya nggak ngerasa gitu. Nah, mungkin dengan berbaginya Ustazah pada hari ini dengan teman-teman pemirsa kita, mereka membuat tertarik dan menjadi motivasi tersendiri bagi mereka juga ingin bergabung bersama kita Ustazah. Nah, baik Ustazah, mungkin apa sih yang pesan nih, pesan dan tips untuk mereka yang juga ingin bergabung sama nih seperti Ustazah nih. Di sini tentunya di program Tidak Mualimin di Banda Aceh. Nah, jadi sebenarnya kayak mie, Tiara juga selalu ditanamin dalam hati Tiara kayak Alhamdulillah diberi kesempatan untuk belajar di Darulgo Mhm. langsung ke Aceh dan itu jauh itu kayak suatu nikmat ya, Iya. dari Allah gitu kan Kak. Terus Mhm. eh, kayak Insya Allah jadi Mhm. jangan takut untuk kayak jauh kayak nggak mungkin belajar di Darullah gitu. Iya Insya Allah kalau benar-benar. misalnya kita mau Iya itu betul. Insya Allah rezeki mau datang mau dari manapun gitu Kak. Karena Iya. kemarin kayak yang padahal kayak kemarin mikirnya habis dari yang eh, belajar 1 tahun di Heeh. Bogor aku bakal Mhm. ngelanjutin Tiara bakal ngelanjutin di S2 tapi alhamdulillah kalau Darullah Allah bawain Tiara belajarnya di sini belajar bahasa Arab di Darullah di Masya Aceh langsung Allah. kayak Luar sebenarnya biasa nggak sekali. nggak Heeh. kayak nggak kepikiran kayak dari awal mau belajar bahasa Arab tuh nggak tapi alhamdulillah tahu dari Google semua terus kayak ya insya Allah belajarnya di dari Google terus alhamdulillah dikasih rezeki untuk ngikutin program di Edat Mualimin selama 1 tahun jadi kayak terus ada kisah dari teman juga kemarin yang teman yang dari 3 bulan belajar di sini kayak yang dia nggak dia takut banget kayak dia pengen banget belajar bahasa Arab Kak tapi Mhm. kayak tapi dia nggak punya belum punya cukup rezeki gitu tapi pengen banget jadi akhirnya dia mencoba untuk yang 3 bulan belajar di sini terus ngobrol sama orang tuanya dan sampai kayak ngejual ngejual mm, gelang atau ngejual apa yang penting Insya untuk Allah belajar luar bahasa biasa. Arab gitu iya jadi kayak masya Allah jadi kayak makin kemotivasi insya Allah kalau misalnya kita mau asal ada kesempatan seperti itu Banget Ustazah. Tiap semua jalan pasti ada kesempatan jika kita bertekad dengan insya Allah sungguh-sungguh ya Ustazah. Masya Allah. Nah iya mungkin ada nih pesan dan kesannya nih terhadap orang tua yang selama ini pengen nih Ustazah sendiri ingin sampaikan secara langsung kan tadi melalui surat ya. Nah sekarang mungkin bisa nih di tayangan ini Ustazah hmm, sampaikan. Mungkin pastinya ya, orang tua Ustazah sedang menyaksikan acara kita pada hari ini. Oke Ustazah insya silakan. Allah ya sebenarnya kalau misalnya ngomong sama ayah bunda kayak Ya. mungkin Tiara kayak sebelumnya kayak susah untuk diajak jadi yang lebih kayak untuk lebih dekat ke Hmm. agama gitu tapi masya Allah kayak ayah bunda selalu nggak pernah capek nggak pernah selalu sabar kayak ayo kita jadi lebih baik gini gini Tiara mulai dari perbaikin perbaikin cara berpakaian kayak mana yang bagus kayak selalu sabar gitu terus kayak eh, selalu ingat selalu memotivasiin kayak manjada wajada dia nggak apa-apa kayak yang kalau misalnya iya mungkin Tiara paling tua di situ atau ilmunya paling dikit tapi kalau Tiara besar insya Allah bisa ngelebihin dari teman-teman yang sebelumnya belajar gitu kayak selalu jadi kayak yang eh, jazakumullah khairan untuk ayah sama bunda yang selalu Masya nge Allah. selalu ngeberi semangat terus kayak selalu ngenyanggup apa kebutuhan Tiara di sini gitu. Masya Allah, luar biasa sekali ya dorongan dan motivasi dari orang tua. Peran orang tua memang sungguh luar biasa terhadap anak-anaknya Iya, tercinta. betul Nah, banget Masya Kak. Allah, semoga apa yang diberikan orang tua Ustazah untuk hari ini bisa menghasilkan yang terbaik nantinya. Ya baik Amin. Ustazah. Insya Nah, Allah ya. Ya, oke. mungkin yang terakhir nih Ustazah, apa sih Hmm. mungkin ada pesan dan kesan dari Ustazah nih untuk para pengajar kita, baik Ustaz atau Ustazah, serta Hmm. musyrifahnya nih selama ini telah menjaga Ustazah, membimbing Ustazah di asrama. Nah, mungkin bisa sampaikan kepada kita pastinya para Ustazah sangat berharap di ada pesan khusus dari Ustazah.
Silahkan Ustazah. Ya Allah, kalau pesan dan kesan untuk musyrifah ataupun ustadz atau ustazah yang ngajar di Darullah, Masya Allah, ilmu ilmu beliau, Masya Allah, ilmu ilmu mereka sangat bermanfaat untuk Tiara dan teman-teman di sini yang kayak kayak selalu mikir kayak yang ini gimana kalau misalnya eh, kayak mana biar cara Talibat ini bisa paham dan benar itu benar-benar totalitas banget Kak Masya Allah. Tiara Insya ngerasain kayak Allah. yang nggak ada pengajar di Darullah yang kayak asal-asalan tuh Masya Allah banget kayak apalagi Tiara ngerasain yang dari nol yang kayak masih banyak banget yang butuh dirubah mulai dari paham pelajaran atau kitabah atau tulisan bahasa Arab dan alhamdulillah Masya Allah Ustadz sama Ustazah kayak ngebantu nge-support banget untuk Tiara belajar bahasa Arab di sini untuk bisa belajar bahasa Arab bisa ngomong bahasa Arab yang benar gitu Baik, Masya Ustazah. Allah. Mungkin ada beberapa mungkin Ustadz atau Ustazah yang bikin kesel nih bagi Ustazah nih. Mungkin ada Masya, beberapa nih. Masya Enggak, alhamdulillah Kak. Kalau misalnya kesel nggak ada sama sekali kayak yang Masya Allah kayak yang terus sampai kayak bukan wah, ini enggak bukan yang berlebih-lebihan gitu enggak sih Kak. Karena emang ngerasa alhamdulillah kayak ditemuin sama guru sama ustadz sama ustazah yang bener-bener ngebimbing kita sampai kita bisa gitu bahasa Arab sampai kita bisa capai tujuan kita apa di sini. Kak. Masya Allah, luar biasa Alhamdulillah. sekali. Berarti Iya, tidak kayak ada yang kayak kita pelajaran AB 1 sama 2 itu sama Ustadz Zul beliau Masya Allah bener-bener kayak ngebimbing kita sampai di kelas kayak ditanya Tiara gimana paham nggak ini gini kalau misalnya nggak kayak saat kurang di bagian adat kayak huruf angka-angka gitu sampai kita belajar sampai malam sama beliau gitu dan beliau Masya pun Allah. karena Hmm. beliau semangat kita juga nggak mungkin nggak semangat gitu kan Kak Iya gitu jadi benar. kita Kalau kayak guru ikut semangat. iya, guru semangat pastinya mahasiswanya juga semangat. Iya, Masya Allah. Baik Ustazah. Berarti di Hmm, sini tidak ada pembohongan publik ya sama sekali bahwa Ustazah kita sangat membantu sekali dan tidak ada Masya menjadi Allah. tekanan bagi setiap para mahasiswanya. Semoga apa yang Iya, diberikan oleh Ustazah kita nantinya bisa mendapatkan ilmu yang lebih baik lagi dari Ustazah. Semoga ilmu yang didapatkan di amin. sini menjadi berkah tentunya Ustazah. Nah, Iya, baik, terima amin. kasih Ustazah. Terima kasih Ya, telah Ustazah. terima kasih telah membersamai di acara kita pada hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan pada hari ini kepada teman-teman kita yang sedang menyaksikan acara kita itu Hmm. menjadi motivasi. Motivasi buat Hmm. mereka juga ingin memperdalami dan mempelajari bahasa Arab di Darul Lughah tentunya ya. Ya Allah, Masya iya, Allah, luar benar biasa banget, Kak. sekali Ustazah. Benar banget, inti. Ya. Syukran kasihan Ustazah telah membersamai acara kita pada hari ini. Lain kali kita akan bertemu lagi pastinya di episode yang bertemakan lainnya lagi ya. Nah, baik. Amin. Baik, tak terasa telah Ya, sampai di Ustazah. penghujung acara kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan pada Ustazah yang telah meluangkan waktunya untuk kita hari ini. Nah, semoga Jazakillah apa khairan, ya, yang Ustazah. dipelajari di sini bisa bermanfaat tentunya. Dan semoga setelah selesai dari sini, Ustazah bisa menjadi pengajar bahasa Arab yang kompeten. Nah, baik, terima kasih juga untuk para pemirsa di luar sana yang sudah menonton tayangan kami pada hari ini. Pesan istimewa untuk hari ini yang ingin kita sampaikan bahwa sejauh apapun jarak dan rintangan yang membentang, jika tidak punya tekad dan keinginan yang besar untuk belajar, maka insya Allah akan dipermudahkan jalannya untuk belajar bahasa Arab, tentunya bersama kami di Darullah Al-Arabiyah Banda Aceh. Nah, pernah ragu dan takut dalam berbicara bahasa Arab? Karena sejatinya bahasa Arab adalah bahasa yang seharusnya kita pelajari dan pahami karena kita adalah kaum muslimin dan muslimat. Nah, semoga setiap kata yang kita pelajari hari ini membawa manfaat dan mendekatkan kita pada kefasihan berbahasa Arab. Nah, sampai jumpa di episode acara Arabic on Air kita selanjutnya. Tunggu, pantau, dan saksikan terus acara-acara kita.
Pastinya akan ada tayangan-tayangan yang lebih menarik lagi yang dapat menghibur dan memotivasi kita untuk belajar bahasa Arab. Sekian dari saya Ulfa pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.